Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NPM 1001020217154 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Yunus, SHI MSy, dan Bapak Redi Hadianto, SHY MH, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis akan jual beli kain gulungan dalam penggunaan hak hiyar menurut fikih muamalah, studi kasus di Pasar Balubur Town Square Bandung. Latar belakang masalah. Dalam pembelian kain di Pasar Balubur Town Square Bandung, terdapat dua sistem pembelian, yaitu sistem grosir dan sistem eceran. Dalam sistem grosir dalam pembelian dalam jumlah banyak, apabila terdapat hiyar aib pada kain, maka di beberapa toko di Pasar Balubur Town Square Bandung, kain tersebut tidak dapat dikembalikan, dikarenakan barang satu gulungan tersebut harganya sudah lebih murah dan barang sudah langsung dari pabrik. Jadi, penjual rata-rata sudah lepas tanggung jawab apabila kain tersebut terdapat cacat. Dalam kasus ini, pembeli rata-rata tidak ada yang mengecek kain gulungan tersebut. Dalam jual beli sistem eceran, penjual pun tidak ingin mengambil resiko pengembalian kain karena kain sudah dipotong, maka hak hiyar di dalamnya sudah tidak ada apabila kain tersebut sudah dipotong. Maka jika ada pengembalian kain, hal itu ditakutkan penjual, kain tersebut dapat menumpuk di toko dan tidak laku terjual kembali. Dalam hal ini, pembeli dapat merasa dirugikan dengan sistem pembelian grosir dan eceran, dikarenakan pembeli tidak dapat mengembalikan barang cacat sesuai dengan keinginan mereka. Dan apabila terdapat cacat, hal itu menjadi resiko pembeli. Namun dalam kasus lain, dalam pembelian hiyar syarat, apabila ingin mengembalikan atau menukarkan kain yang dibeli selama kain belum dipotong, maka hal itu dapat ditukar dengan menunggu 3-4 hari untuk mengecek barang tersebut ada di gudang atau tidak. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalah terdapat 3, yaitu bagaimana konsep hiyar dalam jual beli menurut fikih muamalah. Yang kedua, bagaimana praktik hiyar dalam jual beli kain gulungan di Pasar Balubur Town Square Bandung. Dan yang ketiga, bagaimana tinjauan fikih muamalah praktik hiyar dalam jual beli kain gulungan di Pasar Balubur Town Square Bandung. Penelitian. Dalam metode penelitian ini, saya memakai metode penelitian kualitatif dalam bidang hukum ilmu normatif, yaitu mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Sumber data primer. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lapangan, sedangkan sumber data sekunder saya mengambilnya dari buku dan jurnal. Dalam pengumpulan datanya, saya mengambil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis datanya, saya mengambil pengumpulan data, lalu saya induktif, lalu saya akan mengambil kesimpulan dari penelitian ini. Hiyar dalam fikih muamalah. Menurut mayoritas ulama fikih, rukun akad jual beli terdapat 3, yaitu antaranya sigot atau ijab kabul, yang kedua yaitu adanya akidain atau para pihak, yang ketiga yaitu adanya mangkut alaih atau objek akad. Hiyar adalah memilih kebaikan di antara dua perkara dalam transaksi atau hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam transaksi jual beli. Sumber hiyar berasal dari kesepakatan antara pengakad atau para pihak yang ada dalam akad. Hiyar ini diisyaratkan sebagai jaminan untuk persetujuan atau ridho kedua pengakad atau para pihak untuk menjaga kemaslahatan penjual dan pembeli, dan untuk menghindari kemudorotan atau kerugian yang akan menimpa di kemudian hari antara penjual dan pembeli. Jadi hak hiyar ini diisyaratkan untuk maslahat dan kebutuhan. Analisis praktik hiyar dalam jual beli kain gulungan di Pasar Balubur Town Square Bandung. Jual beli kain gulungan di Pasar Balubur Town Square Bandung dalam pelaksanaan hiyar pada transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, yaitu melakukan ijab dan qabul secara jelas dan lisan berupa ucapan yang merupakan adat kebiasaan yang dilakukan dalam jual beli kain gulungan di Pasar Balubur Town Square Bandung.
Para pihak dan penjual maupun pembeli menjelaskan keinginan dan kehendak dari objek barang yang diperjualbelikan, yaitu kain gulungan dalam sistem jual beli, grosir, dan eceran. Sehingga penjual dan pembeli dalam satu majelis dapat bertukar keinginan dan keridhaan berkaitan dengan kain gulungan yang ingin dibeli. Apabila sistem eceran terdapat cacat yang tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli, ada beberapa toko yang memberikan garansi dan ada beberapa toko yang tidak memberikan garansi. Pemberian hak hiar tersebut tidak diberikan dengan alasan bahwa barang sudah dipotong, maka apabila terus terjadi pengembalian, barang kain akan menumpuk di toko dan ditakutkan bahwa barang tersebut tidak laku terjual kembali. Dalam sistem grosir, karena objek barang tersebut sudah lebih murah dari harga sistem eceran, maka penjual tidak ingin memberikan hak hiar kepada pembeli, sehingga resiko cacat atau kerusakan akan ditanggung langsung oleh pembeli. Oleh sebab itu, maka pembeli harus berhati-hati dalam melakukan jual beli kain gulungan sistem grosir dengan mengecek kain dengan teliti agar tidak merasa dirugikan di kemudian hari dan tidak akan terjadinya sengketa di kemudian hari, sehingga sengketa tersebut dapat diminimalisir. Dalam penelitian ini, ada beberapa hiar yang harus dipenuhi agar pembeli dapat mengembalikan barangnya tersebut, yaitu yang pertama, objek barang kain masih sama ketika dibeli, yang kedua, objek barang kain gulungan belum dipotong, yang ketiga, objek barang kain gulungan tersebut terdapat bandrol yang utuh dan tidak hilang, yang keempat yaitu bukti pembelian kain gulungan, yang kelima yaitu objek barang yang dibeli ada di gudang atau pusat toko. Apabila tidak ada, maka barang tersebut terpaksa tidak dapat diretur atau dikembalikan. Analisis fikih muamalah terhadap praktik hiar dalam jual beli kain gulungan di Pasar Balubur Town Square Bandung. Terdapat 3 hiar, yaitu hiar majelis, hiar aib, dan hiar syarat. Dalam hiar majelis, pada praktik hiar di Pasar Balubur Town Square Bandung, hiar majelis sudah ada dan diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum syara, yaitu mereka dalam satu majelis menjelaskan keinginan dan kehendak, yaitu berada di Pasar Balubur Town Square Bandung, yaitu dalam satu majelis dan tidak berpisah badan. Hiar aib, Islam memberikan hak hiar terhadap objek barang yang diperjualbelikan apabila terdapat cacat dan kerusakan, maka pembeli dapat hiar terhadap barang tersebut dengan ketentuan barang cacat atau kerusakan tersebut bukan oleh perilaku atau perbuatan pembeli. Sistem eceran, ada beberapa toko yang memberikan hak hiar kepada pembeli dengan alasan dan ada juga yang tidak memberikan hak hiar dengan alasan barang sudah dicek bersama pembeli dan objek barang kain gulungan sudah dipotong. Maka apabila penjual memotong kain tersebut, maka hak hiar tidak akan berlaku lagi bagi pembeli. Dalam sistem grosir, rata-rata yang terjadi pembeli tidak mengecek dengan rinci kain gulungan tersebut karena barang sudah dari pabrik langsung dan harganya sudah lebih murah. Jadi penjual sudah lepas tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau hiar aib yang ada pada kain gulungan tersebut. Sedangkan dapat dilihat dari kasus di atas, maka pembeli dapat merasa dirugikan, maka akan terjadi sengketa di dalamnya. Sehingga Islam mengajarkan untuk berdagang atau berniaga dengan cara yang baik agar hasil yang diperoleh tidak batil, dengan cara suka sama suka atau keridhaan para pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Pengaplikasian dari jual beli sesuai dengan ketentuan di atas, apabila terjadinya hiar aib atau hiar syarat yang berlaku, pembeli dapat meretur kain tersebut tanpa membedakan pembeli lama atau pembeli baru. Dengan hal ini, maka akan lebih baik apabila penjual dan pembeli menanggung kerugian dan keuntungan yang ada dalam jual belinya tersebut, sehingga maslahat
akan tercapai, dan keadilan dalam transaksi jual beli kain gulungan ini akan terjadi sama rata, dan keadilan pun dapat dilakukan sehingga tidak adanya sengketa di antara kedua belah pihak. Hiyar syarat. Pada praktik jual beli di Pasar Balubur Town Square Bandung, hiyar syarat tidak jelas atau tempo waktu yang diberikan oleh penjual ke pembeli. Ada beberapa toko yang mengatakan pembeli dapat menukarkan barangnya tersebut dalam waktu kapan saja. Dan ada juga yang mengatakan 3-4 hari untuk mengecek terlebih dahulu apakah barang bisa ditukar. Tempo waktu tersebut diberikan apabila penjual bersedia untuk menerima barang dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah berlaku di tokonya tersebut. Maka apabila barang sudah tidak tersedia, maka terpaksa barang tidak dapat ditukarkan. Menurut peneliti, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fikih bahwa tenggang waktu dalam hiyar harus jelas. Apabila tenggang waktu hiyar tidak jelas atau bersifat selamanya, maka hiyarnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, jika engkau berjual beli, katakanlah jangan melakukan tipu daya. Maka apabila tidak adanya kejelasan atau tempo waktu yang jelas yang diberikan oleh penjual ke pembeli, maka hal itu dapat mengakibatkan akad tersebut goror atau tidak adanya kejelasan. Maka menurut peneliti, dalam menentukan tempo yang diberikan kepada penjual dipersyariatkan tidak lebih dari 3 hari, ataupun hal itu harus jelas disepakati oleh penjual dan pembeli. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak hiyar jual beli kain gulungan di Pasar Balubur Town Square Bandung, menurut fikih muamalah bahwa dalam jual beli jangan melakukan tipu daya agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya. Penjual hendaknya memberikan hiyar kepada pembeli untuk menjamin pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual. Dengan hal ini, maka hendaknya apabila adanya kerugian atau keuntungan ditanggung oleh bersama, sehingga ketidakadilan atau persengketaan dapat diminimalisir, sehingga akan mencapainya keadilan atau keridhoan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, jual beli yang terjadi Pasar Balubur Town Square Bandung tidak menghapus keabsahan dalam jual beli. Tetapi secara fikih etika jual beli ada unsur yang dilanggar, yaitu ketidakadilan, karena akan ada pembeli yang merasa dirugikan karena kain tersebut terdapat cacat. Islam mengajarkan dalam berdagang atau berniaga dengan cara yang baik, agar hasil yang didapatkan tidak batil dengan cara suka sama suka di antara para pihak yang bertransaksi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW. Baiklah, cukup sekian dari pemaparan saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.